Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih berkaitan dengan bab tentang dukun, tukang ramal dan yang sejenis dengannya. Di pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan siapakah yang disebut dengan dukun. Kemudian kita sudah menjelaskan makna atau definisi tentang gaib dan juga pembagian atau macam-macam dari perkara gaib. Berikutnya kita akan membahas, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya as-sahir wal kahin lahu alamat. Sihir dan perdukunan itu memiliki tanda-tanda, memiliki ciri-ciri. Di antaranya an yas'alal marid an ismihi wasmi ummih. Biasanya si dukun atau tukang sihir sebelum melakukan praktek, dia akan bertanya terlebih dahulu tentang nama dari si pasien ini. Dia pun akan bertanya tentang nama dari ibunya. Barakallahu fikum. Tentu kalau kita ke dokter juga pasti akan ditanya nama, ya minimal di pendaftaran, kan begitu. Namun yang dilakukan oleh dukun ini berbeda. Dia bukan sekedar bertanya tentang nama, juga nama ibunya, bisa lebih dalam dari itu. Dia bertanya tentang wedal atau wadalnya, tanggal lahirnya, tempat lahirnya di mana, di tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, wedalnya apa. Kalau Senin, Seninnya Senin apa, Wage ka, Pahing, Pon, Kliwon. Barakallahu fikum. Nah, menurut versinya itu nanti menjadi modal untuk dia bisa menerawang tentang orang yang akan berobat ini. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ciri berikutnya an yatluba hayawanan fayudbahu bisifatin muayyanatin wala yadhkuru ismallah alaihi. Ciri berikutnya, biasanya si dukun akan meminta satu jenis hewan, mungkin monyet yang warna hitam, seluruhnya hitam, atau ayam yang warnanya hitam, seluruhnya hitam. Barakallahu fikum. Kemudian disuruh binatang ini disembelihkan dengan sifat-sifat tertentu, dengan tata cara tertentu, dan tidak diperbolehkan ketika menyembelihnya menyebut asma Allah. Kenapa? Karena bisa batal nanti. Persyaratannya bisa batal kalau disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika disebut nama Allah, sesuatu itu tidak akan dibahayakan oleh makhluk-makhluknya yang punya potensi jahat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama.
dengan nama Allah yang dengan namanya tidak akan pernah dimadharati, tidak akan pernah ada yang membahayakan ya sesuatu yang ada di langit ataupun sesuatu yang ada di bumi bersama dengan asma Allah. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, kita selalu dibimbing mengerjakan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu ada di tempat tertentu, selalu dibimbing dengan zikir dan doanya. Supaya apa? Supaya kita ada di dalam penjagaan dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makhluk-makhluk Allah yang berpotensi jahat tidak bisa melancarkan aksi kejahatannya kepada diri kita. Baik para jamaah, betapa agungnya asma Allah ketika disebut oleh seorang hamba setulus hatinya. Kita masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, masuk keluar WC, masuk keluar rumah. Barakallahu fikum. Ketika kita singgah di satu tempat yang kita khawatir ya ada dari makhluk Allah yang punya potensi jahat, berbuat jahat kepada kita, kita baca doanya, a'udzu bikalimatillahi tammah ya min syarri ma khalaq. Nah, ini semua memberikan pelajaran kepada kita ya bagaimana Allah dan Rasulnya membimbing manusia supaya mereka selamat dari segala kejahatan syaitan, baik setan dari bangsa jin ataupun setan dari bangsa manusia. Nah, setan bangsa manusia ini diantaranya adalah model-model dukun, tukang sihir, tukang ramal, atau yang sejenis dengan itu. Taib para jamaah, ya walaupun mereka nggak ada yang pasang plang, ya setan fulan, gitu ya. Aslinya setan, mereka mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memuja-muja makhluk, memuja-muja setan. Taib. Kemudian berikutnya warubbama lataqha bidamihi mantiqatal alam. Jadi terkadang ya atau dimungkinkan darah dari sembelihan hewan dengan kriteria tertentu yang disembelih dengan kriteria tertentu tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Nah, itu darahnya itu para jamaah dirahmati Allah nanti diperintahkan untuk dioleskan di tempat atau di daerah yang sakit dari si pasien ini. Tayyib. Aw ya'muruhu an yarmiya adzabiha fi amakin kharbah aw inda hajarin aw syajaratin. Terkadang juga sembelihan hewan ini itu disuruh untuk dilemparkan oleh si pasien di tempat-tempat tertentu, misalkan di atas bukit dilemparkan ke bawah, atau di atas bukit yang bawahnya laut, atau misalkan dilemparkan ke batu tertentu para jamaah, atau dilemparkan ke pohon tertentu yang ditunjuk oleh si dukun. Ini semua adalah ciri-ciri perdukunan. Jika ada praktek model begini, dipastikan ini adalah perdukunan. Kemudian qiraat al-azaim wa talasim wa tamimah bi kalamin ghairi mufhim. Orang ini kadang disuruh untuk membaca azimat-azimat tertentu, talasim, isim rajah, atau mantra-mantra tertentu dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Jadi bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bukan bahasa daerah kita, tapi bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa aneh. Inggris juga bukan. Saya pernah ketemu orang yang pernah mempraktekkan itu. Jadi memang bahasanya bahasa aneh. Kalaupun itu mirip-mirip bahasa suku tertentu, para jamaah, biasanya bahasa-bahasa yang tidak dipakai oleh suku tersebut. Artinya bahasa-bahasa yang orang satu suku tertentu juga udah nggak paham. Ini bahasa apa? Walaupun mirip-mirip. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, produknya setan untuk menyesatkan manusia. Mantra-mantranya setan yang dibacakan para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang dipraktekkan oleh si pasien dari dukun tersebut. Kemudian yatlub asya ghariba min babit ta'jiz. Si dukun biasanya akan meminta sesuatu yang aneh-aneh, min babit ta'jiz, dalam rangka supaya orang ini nggak mampu melakukannya. Taib.
Sebentar. Kalau dukun itu cari apa, ikhwan? Kalau ada orang punya profesi dukun, dia cari apa? Cari pahala di sisi Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin para jamaah. Cari apa? Cari fulus. Bil fulus mulus. Bila fulus mampus. Begitu kan? Pasti cari duit. Orang dukun pengganda uang saja cari apa dia? Cari duit. Hanya kalau pasiennya pada mikir, sebentar aja mikir. Tidak usah lama-lama mikir. Saya nyodorin duit 100 juta. Nanti dia gandakan. Loh, kenapa dia tidak langsung gandakan saja uang? Gitu ya? Kenapa harus pakai uang asli? Kalau dia memang orang yang mampu menggandakan uang, kira-kira orang ini butuh duit nggak? Ikhwan, kalau antum punya kemampuan menggandakan uang, antum kira-kira butuh uang nggak? Loh, nggak butuh. Kenapa? Dia bisa bikin sendiri uang. Ya, daun diambil 10 lembar, jadi satu lembar daun jadi 100.000 warna merah. Dia kalau mau jajan petik saja daun, begitu kan? Baru baca mantra digini-gini kan jadi duit. Berarti dia nggak butuh lagi duit. Tapi kenapa maharnya duit asli? Ini pasti penipuan. Begitu kan? Kalau orang mau mikir sebentar saja mikir. Ya, nggak usah berjam-jam mikir. Sebentar saja dia mikir, harusnya paham ini pasti penipuan. Baik para jamaah. Namun demikianlah ya, orang itu saking bodohnya ya begitu. Ya. Kadang yang miris juga yang datang itu justru orang-orang terpelajar yang secara akademik dia punya titel S1 kah, S2, S3, saking kebanyakan S akhirnya teler. Gitu ya, nggak punya kesadaran. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dia akan minta sesuatu yang aneh-aneh. Disebutkan oleh para ulama, ini tentu berdasarkan kejadian-kejadian fenomena yang sering didapatkan. Contohnya misalkan dia akan meminta ahada asyara fa'ran tustadu fi waqtil qailulah. Dia minta 11. Ini angka 11 juga ya ini dibuat-buat saja. Intinya tadi apa? Mimba bita'jiz. Ya supaya orang ini memang gak akan mampu. Nah nanti ada udang di balik batu. Dia paham nih syarat-syarat yang diajukan itu sesuatu yang berat sekali, sulit sekali untuk bisa dikabulkan, untuk bisa diadakan. Tujuannya apa? Tadi dia cari duit. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. 11 fa'ar itu tikus. Dia suruh nyari 11 tikus. Yang tikus ini diburu di waktu qailulah. Maksudnya qailulah itu waktu siang. Ikhwan, memburu tikus waktu malam itu susah, apalagi waktu siang. Kenapa juga harus 11? Begitu kan? Disuruh mencari tikus 11 ekor yang diburu waktu siang hari. Thayyib. Contoh yang lainnya apa? Al-fa'ra, yatim. Dia disuruh mencari tikus yang yatim. Gimana? Mensensusnya itu gimana? Kemana kita cari data? Ada tikus yatim. Ya, kalau anak yatim mungkin kita bisa tanya Pak RT, begitu kan? Kita bisa tanya ke catatan sipil, orang miskin di Balikpapan ada berapa? Ya. Ada datanya. Nah, siapa yang pernah mendata tikus? Ya. Cari tikus yang punya bapak ibu saja susah, apalagi cari tikus yang yatim. Jadi aneh-aneh para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kirdun a'ma, disuruh nyari binatang namanya kirdun, monyet yang buta. Nyarinya di mana, ikhwan? Ini perkara-perkara berat, perkara-perkara aneh. Dan selanjutnya wa idza ajiza anha al-marid talaba mablaghan katsiran minal mal. Kalau kemudian setelah diupayakan, setelah diusahakan oleh si pasien, ternyata dia datang lagi ke si dukun mengatakan bahwa saya tidak mampu mengadakan syaratnya, dan memang pasti tidak mampu. Karena biasanya dipesenin, nanti kalau kamu tidak mampu mendatangkannya, datang lagi saja ke sini. Kita punya bala tentara kok dari alam goib.
Begitu para jamaah. Nah, ketika pasiennya datang lagi kemudian menyatakan ketidakmampuannya, barulah si dukun di situ melancarkan aksinya. Oh, kalau begitu kita akan kerahkan ini pasukan gaib saya, tapi memang syaratnya harus pakai duit. Harga satu tikus yatim itu 1 juta. Butuhnya kita 11 nih buat ritual ini. Berarti 11 juta. Intinya memeras si pasien, para jamaah. Dia ingin duit di situ. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dukun itu kan gampang saja. Dia tinggal mengatakan ini untuk mahar ya pasukan gaib yang saya miliki. Ya, karena memang ya kalau tidak mampu, dan pasti tidak mampu begitu ya. Ini hanya akan bisa dimampui oleh pasukan-pasukan gaib yang saya miliki. Ya, intinya dia pengen dapat duit. Kemudian para jamaah, ahyanan yukhbiru sahir awil kahin asy-syakhsa bismihi wasmi ummihi wal balad allati jaa'a minha aw mushkilah allati jaa'a min ajliha wa huwa man ta'awana syaitan ma'ahu. Ini kita bicara dukun asli ya. Baik para jamaah, terkadang ya si dukun ini akan mengabarkan nama dari si pasien. Dia sudah bisa menebak, mengetahui dari mana dia datang, ya, namanya siapa, ibunya siapa, dari keluarga siapa. Bahkan si dukun ini kadang dia memberitakan tentang muskilah, tentang masalah yang akan diajukan kepada si dukun. Nah, terkadang begitu. Nah, itu semua dia dapatkan dari siapa? Dari kerjasama si dukun ini dengan syaitan. Jadi setan nanti yang akan membisikkan. Nanti ada pasien, ciri-cirinya seperti ini, dia datang dari kota anu, ya, masalahnya ini, ya, kemudian orang tuanya namanya ini. Nah, ini bagi setan kan mudah saja. Dibisikkan ke telinganya si dukun. Sehingga di situ dukun dianggap sebagai orang sakti. Ketika si pasien itu mengatakan, "Mbah, saya sudah, enggak usah ngomong. Saya tahu namamu ini, kamu dari sini, kamu masalahnya ini, orang tuamu ini, keluargamu dari sini." Barakallahu fikum. Itu dukun asli. Kalau dukun palsu bisa juga berbuat begitu, tapi dia kerjasama sama tukang ojek di depan, gitu ya. Nanti itu ada persenan Pak, gitu ya. Tukang ojek di depan itu sudah kong kalingkong. Nanti kalau ada pasien datang ke tempat saya mau ritual, ya, tolong nanti kasih tahu ininya. Nanti sama ojeknya itu diajak ngobrol di waktu diantarkan. Dari mana Pak? Namanya siapa? Keluhannya apa? Mau curhat apa? Nah, itu dihafal betul sama si ojek. Nah, nanti ketika diketuk pintunya, oh nggak ada, kayaknya nggak ada di rumah. Coba saya ke belakang dulu ya. Biasanya dia ada di belakang. Nah, di belakang itulah data itu disampaikan ke si dukun. Baik para jamaah, itu dukun apa? Dukun palsu. Berikutnya contoh yang lainnya atau ciri yang lainnya. I'ta'ul marid asya yadfanuha fil ardi. Si pasien akan diberi sesuatu, entah minyak kah, entah buhul, tali-tali, temali, atau apapun itu, sesuatu yang aneh-aneh para jamaah yang dirahmati Allah, untuk kemudian dikubur di dalam tanah. Ini juga ciri perdukunan. Saya pernah mendapati orang begini para jamaah. Jadi dia mau hajatan, ya, beberapa hari sebelum hajatan, ya, dia konsultasi dulu. Ternyata konsultasinya ke siapa? Ke dukun. Dia tanya hari baik, begitu ya, tanggal yang baik, bulan yang baik, begitu para jamaah. Akhirnya nanti dukun memberikan penjelasannya. Setelah itu dititipin sesuatu. Nah, sesuatu ini disuruh dikubur. Biasanya dikubur di depan rumah yang akan dia pakai hajatan. Kalau dia nyewa gedung, dikubur di depan gedung yang dia akan hajatan di situ. Ini praktek perdukunan. Jadi apa yang dicontohkan oleh para ulama ini
benar-benar terjadi di sekitar kita. Ya. Taib, mungkin antum juga pernah mendapatinya seperti itu. Berikutnya, di antara ciri perdukunan qad yu'ta al-marid, ya, si pasien ini dikasih sesuatu khataman, ya, berupa cincin mankushan, yang kemudian ada sesuatu yang terpahat di cincin itu, atau dia dikasih kiladah, ya, kiladah itu semacam gelang, kalung, atau tali temali yang di dalamnya ada rajah, di dalamnya ada isim. Ya, dia bisa berupa cincin, bisa berupa gelang, ya, bisa berupa kalung, bisa berupa apa ini? Sabuk pinggang atau yang sejenis dengannya. Kemudian di antara ciri perdukunan adalah al-khat 'ala ramam, ya, menggaris di atas tanah. Menggaris di atas tanah. Kemudian qiraatul kaf. Qiraatul kaf, membaca apa ini? Garis-garis tangan. Garis-garis tangan. Oh, garis tangan ke sini ini apa? Ya, garis tangan seperti ini nanti akan bagaimana? Nah, itu ciri perdukunan. Kemudian wal finjan, qiraat al finjan, ya, melihat sesuatu dari air yang ada di baskom. Ini pernah kita singgung. Kemudian alamat, di antara ciri perdukunan adalah an ya'mura yahmil jil dha'ab wa asnanihi aw yarbit khuyutan sauda fi sayyaratihi. Si pasien ini biasanya disuruh untuk membawa kulit serigala atau giginya. Ya, kalau di kita biasanya duri landak itu para jamaah sering dijadiin kalung, sering dijadiin gelang. Atau dia disuruh untuk menggantungkan satu kain di kendaraan atau mengalungkan, ya, satu ikatan di kendaraan, ya, sebagai tolak bala. Ini biasanya dipakai oleh para supir, para jamaah, ya, supaya mereka aman di jalan. Kemudian supaya mereka punya sandaran, punya pegangan, ya, istilah orang kita. Ya, biasanya di mobilnya itu dipakai aneh-aneh, ya. Ada yang diikatkan biasanya di bemper belakang, ada juga yang di spion, termasuk yang digantungkan di spion dalam mobil. Suka ada orang gantung-gantung itu, ikhwan. Yang punya mobil biasanya di spion depan tuh suka digantungkan sesuatu. Ya. Kalau orang-orang Nasrani, ya, di antara khurafat yang ada pada mereka menggantungkan boneka-boneka tertentu di spion dalam dari kendaraan mereka. Fungsinya apa? Katanya ini akan mengusir hantu-hantu jalanan. Di jalan suka ada hantu kan? Begitu katanya. Ya, lewat di satu tempat tertentu yang dianggap angker. Orang Balikpapan juga pasti paham lah. Ada jalanan-jalanan tertentu yang ceritanya aneh-aneh, ya, cerita masyarakat kita, gitu ya. Walaupun mungkin secara fakta nyatanya Allahu a'lam, apakah beneran ada ataukah tidak, gitu ya. Yang jelas, ya, kita sebagai mukmin paham itu adalah permainannya setan. Jadi katanya kalau lewat di jalanan itu, ya, minimal ngasih rokok sebatang, gitu ya. Jadi bakar rokok nanti lempar di situ. Buat siapa? Ya, buat penguasa di situ. Kasihan, ya, cuman satu batang rokok, ya. Harga paling 500.000 perak, gitu ya. Barakallahu fikum. Atau setidak-tidaknya klakson, permisi, gitu ya. Di klakson. Atau yang sejenis dengan itu. Nah, para jamaah, orang-orang Nasrani mereka biasa menggantungkan sesuatu. Biasanya boneka-boneka kecil di spion dalam mobilnya. Itu ternyata punya fungsi. Nah, kata mereka, boneka-boneka yang digantungkan ini itu bisa mengusir roh jahat atau hantu-hantu yang ada di jalanan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya, yu'ta asya'an gharibah. Pasien ini akan diberikan sesuatu yang aneh-aneh, ya, seperti telur yang diisi dengan tulisan-tulisan rajah.
telur yang kemudian ada tulisan-tulisan rajahnya. Awil akfal lafat bil julud wat talasim, atau gembok, ya gembok kuflun, kemudian dibalut dengan kulit yang sudah dicatat di situ isim-isim atau rajah-rajah. Kemudian ciri berikutnya, ya'mur an yalbisa malabisan fi ayyamin ma'dudat muliat bit talasim war rumus. Si pasien ini biasanya diberi satu jenis pakaian tertentu yang di pakaian itu sudah tercatat penuh dengan catatan-catatan rajah. Dia disuruh untuk mengenakannya beberapa hari sesuai dengan yang ditentukan. Barakallahu fikum. Contoh yang berikutnya, di antara ciri dari dukun dan sihir, ihtiqarul Quran. Ini jelas sekali ya. Ciri perdukunan, ciri sihir para jamaah yang dirahmati Allah adalah meremehkan, menghinakan Al-Quran. Menghinakan Al-Quran itu bagaimana? Di antaranya dilumuri Al-Quran ini dengan najasat, dilumuri dengan benda-benda najis. Misalkan dikencingi para jamaah, dikasih kotoran manusia. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Kemudian ada juga yang disuruh kitabat al-ayat bin najasah, menulis ayat Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Jadi menulis ayat Al-Quran pakai darah haid di atas kertas atau di atas kain putih, atau dengan cara dengan ramyul mushaf, melemparkan Al-Quran. Melemparkan Al-Quran. Jadi ada dukun yang setiap ada pasien datang ke situ, maharnya itu mushaf Al-Quran. Ya orang nggak curiga kan, ini mushaf Al-Quran. Ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, dia jadikan itu sebagai mahar bagi orang-orang yang mendatanginya untuk dihinakan. Jadi dia punya kamar khusus yang tidak boleh dimasukin oleh siapapun. Ternyata disitulah dia melakukan aksinya sebagai syarat kerjasama dia dengan setan. Jadi setiap orang yang bawa mahar Quran ini selesai praktek, si Qurannya ini nanti dia masuk ke ruangan itu, nanti dilemparkan. Ya, ini para jamaah, melemparkan Al-Quran dengan niat menghinakan Al-Quran, hukumnya apa? Kekufuran. Ini kufur. Mengolok-olok Al-Quran saja kufur. Bagaimana kemudian menghinakannya seperti itu? Mushafnya dihinakan, diinjak-injak, dikencingi, dilumuri benda-benda najis. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Kemudian melemparkan mushaf Al-Quran di daurat al-miyah. Daurat miyah itu kalau di kita istilahnya septic tank, begitu ya. Jadi di situ tempat penampungan kotoran. Dia lempar Al-Quran itu di situ sebagai syarat kerjasamanya dengan syaitan. Berikutnya yatlub athar kathawbin aw malabis dakhila aw musht aw adhafir aw sya'r aw surah. Biasanya si dukun meminta bekas-bekas dari pasien ini, atau orang yang akan disantet, orang yang akan diteluh, orang yang akan diguna-guna. Seperti apa? Misalkan bekas pakaiannya. Makanya terkadang para jamaah ada orang itu kalau dendam kepada seseorang, dia nyuri jemurannya. Diambil salah satu pakaiannya, kaos dalamnya atau celana dalamnya, atau para jamaah sisir yang dia gunakan, atau para jamaah yang dirahmati Allah, potongan kukunya, rontokan rambutnya. Nah ini biasanya dijadikan bahan oleh si dukun untuk kemudian mengguna-guna orang yang bersangkutan. Taib. Nah itu beberapa contoh, beberapa contoh dari ciri-ciri praktek perdukunan
Dan para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh para ulama ini itu memang yang sering terjadi. Tentu masing-masing daerah berbeda-beda, tapi secara umum modelnya sama. Modelnya sama. Baik. Ya, walaupun nanti ya sedikit berbeda di sisi praktek, di sisi keyakinan atau juga nama-nama begitu ya. Kalau dunia perdukunan itu kan mereka punya nama-nama tersendiri. Di Indonesia itu ada santet yang sangat-sangat terkenal, gitu ya. Jenis-jenis santet di sekitar kita, para jamaah yang dirahmati Allah, dan itu kasusnya sering terjadi. Saya beberapa kali ditelepon orang yang istrinya juga kena guna-guna. Ada istilah santet khodam, gitu ya. Santet khodam itu orang ini nanti dikirimi makhluk halus. Ya, mereka nyebutnya khodam. Ya, khodam itu kan aslinya pembantu, khadim. Ya, khodam itu orang yang berkhidmat. Nah, yang dimaksud khodam di sini adalah makhluk halus yang kemudian dikirim kepada orang yang bersangkutan. Dan tentu yang dikirim ini adalah syaitan, ya, dari bangsa jin. Ada istilah santet tusuk konde. Ya, pernah dengar, Pak? Ini biasanya efeknya itu orang ini sakit tapi sakitnya nggak jelas. Datang ke dokter manapun, ini nggak ada penyakit, tapi orang ini merasakan sakit. Nah, kalau di rongsen tubuhnya itu biasanya aneh-aneh di dalam tubuhnya itu. Kadang ada paku, kadang ada kawat, kadang ada emur, kadang ada baut, begitu. Kadang ada silet, kadang ada pecahan kaca. Tapi secara medis tidak ada, ya. Cuman ketahuan di rongsen. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang disebut santet susuk konde. Ada juga para jamaah yang dirahmati Allah, ada yang disebut santet brojo. Ini biasanya lewat bawah tanah. Nanti dia akan masuk ke bawah tanah dari rumah yang akan disantet. Dan katanya kalau ini bisa lewat, selesai sudah, orang-orang yang ada di rumah itu pasti minimalnya sakit atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Di sini di Kalimantan juga ada, gitu ya. Ada istilahnya santet teluh pelesit, ya. Itu katanya konon santet Kalimantan ini bisa dikirim ke Jawa, bisa dikirim ke Sumatera, bisa dikirim ke mana-mana. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Ada santet banaspati, macam-macam para jamaah. Dan benda-benda yang dipakai ya juga biasanya aneh-aneh, gitu ya. Berkaitan dengan hewan-hewanan biasanya. Ada tulang hewannya, ada tanduk hewan, ada gigi taring hewan. Baik, para jamaah. Kadang berkaitan dengan pertanian, pakai beras kuning, beras macam-macam, ya. Kadang pakai tanah kuburan, ya. Kadang pakai minyak-minyakan, ya, minyak mentah atau minyak apalah. Ya, saya pernah masuk ke satu rumah para jamaah, tidak usah disebut rumahnya. Waktu itu saya diamanahi untuk nempatin, dan ternyata di rumah itu setiap pojok itu ada benda yang digantung. Ada benda yang digantung. Saya masuk ruang tamu, di ruang tamu ada 2. Biasanya di sudut seperti ini, gitu ya. Kemudian masuk ke gudang, ada juga. Masuk ke WC, WC-nya ada 2. Masuk di situ ada juga. Ya, di pojok itu digantung. Masuk ke kamar tidur utama juga ada. Ada kamar anak kecil, kamarnya ternyata juga ada. Barakallahu fikum. Nah, ini perhatian ke teman-teman yang mungkin beli rumah, ya. Rumahnya rumah bekas orang atau ngontrak, ya, kontrakannya bekas orang, ya, coba perhatikan dulu di sekitarnya, ya, barangkali ada benda-benda yang seperti ini sehingga kita bisa bertindak. Ini jelas jimat-jimat yang digantung-gantungkan, dan itu biasanya rujukannya siapa? Ini yang digantung-gantung ini rujukannya siapa? Tidak mungkin dia ngambil itu dari petunjuk Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran atau hadis sahih. Justru Al-Quran dan hadis sahih menentang itu. Pasti itu berasalkan dari pelajaran, bimbingan, petunjuk, wejangan dari siapa? Dari dukun.
Dari dukun. Ya. Atau apapun istilahnya, guru spiritual kah, gitu ya. Akhirnya kita copot. Ya. Ketika dicopot, ternyata dia di botol kecil, kemudian ada seperti minyak. Ya. Ada seperti minyak. Makanya di dalam dunia perdukunan atau sihir juga identik dengan perminyakan. Makanya kan ada istilah minyak mandi aura. Itu kira-kira dapatnya dari mana? Pasti dari dukun. Dan ini benda-benda kayak gini para jamaah, itu pasarnya ada, offline ataupun online, gitu. Itu sudah ada. Ada orang jualan alat-alat perdukunan, alat-alat sihir. Ya, kalau kita datang ke situ beli, itu tukang jaganya akan bilang, ini mas masih kosongan. Paham maksudnya masih kosongan? Jadi ini benda-benda ini, alat-alat perdukunan ini masih kosongan, belum diisi. Ngisinya di mana? Ya Anda cari sendiri. Isinya di mana? Ya bukan di pom bensin yang jelas. Pasti disuruh ke dukun, ke tukang sihir, ke guru spiritual, ya, atau ke hutan-hutan, ke gunung-gunung supaya ada isinya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini tentu musibah, ya, musibah besar para jamaah yang dirahmati Allah. Semakin banyak orang seperti itu, ya semakin banyak orang yang kemudian akan tersesat dan disesatkan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Maka ya ini harus kita pahami. Dan kita mesti waspada dengan yang seperti ini, karena ya terkhusus kita ini orang-orang di Indonesia ini yang kita sama-sama paham ya basic daripada masyarakat kita ini ya bermula dari agama-agama di luar Islam yang sangat-sangat kental dengan dunia klinik, dunia alam gaib, dengan mantra-mantra, dengan sesaji-sesaji atau yang sejenis dengan itu. Maka bisa jadi ya kemungkinan ada sebagian yang sudah beragama Islam tapi kemudian dia masih kerap kali melakukan ritual-ritual tertentu yang ternyata itu adalah kebiasaan orang-orang di luar Islam. Dan ini kadang kita saksikan ya di sebagian masyarakat muslim. Ya, seperti tadi. Ketika mereka punya hajat apapun, mesti yang jadi rujukan itu dukun. Ketika mereka bermasalah dengan orang lain, pasti yang jadi rujukan tukang sihir, tukang teluh, tukang santet. Ini sudah menjadi bukti ya bahwasannya banyak orang yang mungkin sudah berislam puluhan tahun, tapi akidah-akidah ya yang ada pada dirinya masih mengadopsi akidah-akidah di luar dari dinul Islam. Dan ini sangat mungkin sekali. Keyakinan, ucapan, perbuatan ya termasuk para jamaah dirahmati Allah tingkah laku tertentu yang ternyata itu dasarnya adalah khurafat dan juga takhayyul. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.